jumpa lagi teman-teman. Tetap waspada dan jaga kesehatan karena pandemi COVID masih belum memperlihatkan tanda-tanda akan segera berakhir. Terima kasih atas dukungan teman-teman pada channel Sejarah Mania kita tercinta ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya agar channel kita ini menjadi rujukan utama bagi warga masyarakat yang membutuhkan penjelasan tentang masa lalunya. Teman-teman, kita akan kembali menelusuri jejak historis Asia Tenggara. Kali ini marilah kita fokuskan perhatian pada salah satu kekaisaran besar di Asia Tenggara, yaitu Khmer atau yang dikenal juga sebagai Angkor. Permasalahan yang akan dibahas adalah 1. Kondisi geografis, 2. Kemunculan, 3. Perkembangan, dan 4. Keruntuhan. Pada video ini kita akan memfokuskan diri pada 2 permasalahan pertama, yaitu kondisi geografis dan kemunculan Kekaisaran Khmer. Marilah kita mulai dengan permasalahan pertama, yaitu kondisi geografis. Pusat Kekaisaran Khmer terletak di Provinsi Siem Reap sekarang. Posisinya jauh di pedalaman apabila dibandingkan dengan kedua kerajaan pada hulunya, yaitu Kerajaan Funan dan Kerajaan Chenla. Dari pilihan lokasi ibu kotanya, terlihat bahwa Kekaisaran Khmer lebih memilih mengembangkan diri sebagai negara agraris daripada negara maritim. Pilihan itu tentu didukung oleh berbagai faktor dan pertimbangan. Salah satunya adalah kondisi geografis. Di wilayah Kekaisaran Khmer bagian timur terdapat Sungai Mekong yang sangat membantu pengembangan pertanian karena mampu menjadi sumber air utama bagi pertanian. Sungai itu datang dari wilayah Cina, mengalir melewati Thailand dan Laos hingga masuk ke Kamboja, membawa berbagai nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman pertanian. Berkah Sungai Mekong tidak hanya dirasakan oleh para petani, tetapi juga oleh para nelayan dan pedagang. Sungai Mekong menjadi sumber ikan yang tidak pernah habis, sehingga banyak warga Khmer yang menjadikan nelayan sebagai profesinya. Pada masa Kekaisaran Khmer, ikan menjadi salah satu mata dagang terpenting selain beras. Marilah kita perhatikan relief dari Candi Angkor Thom ini. Ikan digambar bersama suasana pasar yang ramai. Menarik bukan? Ada yang lebih menarik teman-teman. 2 pembeli dalam ukiran tersebut berpenampilan berbeda dari rakyat Khmer. 2 pedagang asing itu membeli ikan di pasar Khmer untuk dijual ke negara asalnya. Dari relief itu dapat diambil pemahaman bahwa ikan tidak hanya untuk konsumsi lokal masyarakat Khmer, tetapi menjadi barang yang diekspor ke negara lain, baik ke utara di Thailand, Laos, dan India bagian selatan, maupun melalui muara Sungai Mekong di Laut Champa untuk diperdagangkan di tingkat internasional. Bagi pedagang, Sungai Mekong juga menjadi sarana transportasi air yang tidak pernah mengenal rusak, terutama pada musim kemarau. Mereka menjual berbagai hasil bumi dari Kekaisaran Khmer, terutama beras dan ikan, untuk dijual ke daerah lain dan membawa pulang berbagai keperluan masyarakat Khmer. Pemanfaatan Sungai Mekong sebagai jalur perdagangan sampai sekarang masih berlangsung dan berkembang menjadi pasar terapung. Selain memperoleh berkah alam dari adanya Sungai Mekong, faktor penting lainnya adalah Danau Tonle Sap. Danau ini menjadi cadangan air yang sangat besar bagi Kekaisaran Khmer di musim kemarau. Satu mukjizat alam berlangsung di Tonle Sap. Kalau musim penghujan, air Sungai Mekong mengalir ke arah Tonle Sap untuk mengisinya hingga penuh. Apabila musim kemarau, arusnya berbalik dari Tonle Sap ke arah Sungai Mekong, sehingga dapat digunakan mengairi sawah di sepanjang jalur itu. Inilah 2 faktor geografis yang mendorong Kekaisaran Khmer memilih untuk mengembangkan diri menjadi negara agraris.
Teman-teman, kita melanjutkan perjalanan ke permasalahan kedua, yaitu kemunculan Kekaisaran Khmer. Bagaikan sebuah rantai, kemunculan Kekaisaran Khmer merupakan satu rangkaian sejarah dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, yaitu Funan dan Chenla. Di dalam catatan Kekaisaran Cina, dijelaskan bahwa Kekaisaran Chenla pada abad ke-8 mengalami konflik yang mengakibatkan perpecahan. Chenla terbagi menjadi dua bagian, yaitu Chenla atas yang disebut sebagai Chenla daratan yang berpusat di provinsi Kratie sekarang, dan Chenla bawah yang disebut sebagai Chenla air yang berpusat di Angkor Borei sekarang. Penyebutan itu juga memberi petunjuk adanya perbedaan peri kehidupan masyarakatnya. Chenla daratan mengembangkan pertanian, sedang Chenla air mengembangkan perdagangan. Perpecahan yang terjadi di Chenla berlanjut terus menjadi perang saudara yang panjang. Pada tahun sekitar 790, salah satu pangeran dari daerah Buntai Prenokor, yaitu Prameswara, pulang dari Jawa untuk menggantikan kedudukan ayahnya. Dia mengambil gelar sebagai Jayawarman II untuk menyatakan bahwa dirinya akan melanjutkan perjuangan leluhurnya, Jayawarman I, sebagai pemersatu Kamboja. Satu persatu penguasa daerah berhasil ditaklukkan dan Kamboja kembali bersatu di bawah Jayawarman II. Setelah berhasil menyatukan Kamboja, Jayawarman II kemudian memindahkan ibu kotanya ke daerah yang terkenal sebagai Hariharalaya di provinsi Siem Reap sekarang. Nama Harihara tentu tidak dapat dilepaskan dari dewa Harihara yang oleh masyarakat Kamboja diyakini sebagai dewa pemersatu antar suku yang ada di Kamboja. Dengan mengambil nama ibu kotanya sebagai Hariharalaya, Jayawarman II sangat terobsesi untuk mempertahankan persatuan di antara etnis yang ada di Kamboja. Tidak hanya itu teman-teman, pada tahun 802 dengan disertai upacara yang megah di pegunungan Mahendra Prawarta, Jayawarman II mengumumkan dirinya sebagai Kamraten Jagat Taraya. Marilah kita cermati makna gelar baru itu. Kamraten memiliki kata dasar ratu yang artinya raja, sehingga Kamraten dapat diartikan sebagai merajai. Secara keseluruhan kata, gelar baru Kamraten Jagat Taraya dapat dimaknai sebagai Jayawarman II bermaksud bertindak sebagai raja di raja atau kaisar. Dari sinilah Khmer berubah dari kerajaan menjadi kekaisaran. Teman-teman, dari perpindahan ibu kota kerajaan Khmer ke Hariharalaya dapat diambil hikmah bahwa kita harus menjadikan masa lalu sebagai pertimbangan penting dalam merancang masa depan. Harihara yang menurut kepercayaan masyarakat Khmer sebagai dewa pelindung persatuan antar etnis diaktualisasi oleh Jayawarman II sebagai nama ibu kota baru. Inilah yang disebut sebagai kesadaran sejarah. Kita sebagai orang yang berkecimpung dalam sejarah perlu menjadikannya sebagai contoh. Berbagai aspek dari masa lalu perlu diaktualisasi di tengah derasnya arus globalisasi dewasa ini, sehingga masyarakat dapat tetap memiliki pegangan yang kuat dalam kebudayaan Indonesia, serta tidak larut dan hanyut dengan budaya asing yang menghancurkan budaya sendiri. Dari pembahasan dua permasalahan yang telah dilakukan dapat diambil pemahaman bahwa ada dua faktor geografis yang mendukung Kekaisaran Khmer, yaitu Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Meskipun demikian, keputusan terakhir berada pada manusia yang menempatinya. Keputusan Jayawarman II memindahkan ibu kotanya ke Hariharalaya yang berada sekitar 40 km utara Danau Tonle Sap
menunjukkan bahwa Kekaisaran Khmer memutuskan diri untuk menuju ke masa depan dengan lebih mengembangkan pertanian. Demikian pembahasan kemunculan Kekaisaran Khmer. Semoga bermanfaat. Terima kasih.